EPS. Ini adalah lambang EPS, gambarnya setir seperti ini. Atau bisa juga ada tulisan EPS, itu namanya indikator ya. Itu indikatornya. Nah, yang pertama itu, ini ada dulu atau enggak ketika di kontak on, atau ada beberapa mobil yang begitu di kontak on dalam hitungan detik dia akan hilang sendiri, langsung kedip. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Dan Bejo. Di video kali ini saya mau tunjukkan bagaimana caranya mengetahui perbedaan antara rusak rek setir atau rusak dinamo di EPS-nya, karena masih banyak pertanyaan yang ada di kolom komentar di video saya yang ini, dan pertanyaannya ini. Jadi di video ini, di komentar-komentar ini saya rasa masih ada yang bingung dan kesulitan untuk membedakan antara rusaknya itu di bagian rek setir kah atau di EPS-nya. Jadi ketika saya ada yang konsultasi atau bertanya, ketika saya jawab itu kayak nggak nyambung gitu, makanya kayaknya dia belum tahu gitu bedanya. Makanya ini saya mau buat satu video untuk membedakan aja bagaimana rusaknya EPS dan bagaimana rusaknya rek setir. Semoga ini bisa lebih jelas dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman kita. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya aja langsung. Oke. Jadi di mobil ini, yang untuk praktek kali ini adalah mobil bekas kecelakaan, dan seperti ini kondisinya. Mobil ini sedang dalam perbaikan yang cukup lama karena parah kecelakaannya, dan kebetulan di sini juga ada masalah. Oke, langsung saja kita kontak on. Jadi yang biasa saya tanyakan, ini ada gambar setir. Gambar setir ini adalah lambang dari EPS. Ini adalah lambang EPS, gambarnya setir seperti ini. Atau bisa juga ada tulisan EPS, itu namanya indikator ya. Itu indikatornya. Nah, yang pertama itu, ini ada dulu atau enggak ketika di kontak on, atau ada beberapa mobil yang begitu di kontak on dalam hitungan detik dia akan hilang sendiri, langsung kedip gitu. Yang penting dia ada dulu. Kalau dia ada di kontak on pertama seperti ini, berarti kita ambil salah satu dulu ya, pertama dulu ya. Pertama berarti EPS itu ada dan dipasang dan komplit. Jadi rangkaian EPS itu adalah modul EPS-nya, dinamo EPS-nya, eco EPS-nya juga ada. Nah, itu yang pertama, karena dia udah gitu. Lalu ketika kita nyalakan, normalnya EPS yang normal dia itu harusnya mati gambar setir ini. Karena ini kebetulan di Avanza ya. Kalau mungkin di Honda itu kayaknya nggak perlu di starter pun dia harus langsung hilang. Nah, itu yang saya tanyakan dulu, ada atau enggak di pertama kontak on waktu itu ya, harusnya mati. Kalau ini mesin sudah menyala, kelihatan ya dari RPM-nya, mesin sudah menyala, ini EPS-nya ada tetap. Nah, ini berarti ada masalah di modul EPS, dinamo EPS, atau settingan EPS-nya juga bisa jadi. Dan ini otomatis setirnya akan terasa berat seperti ini. Hampir nggak ada bedanya antara menggunakan EPS dan tidak, atau nggak ada bedanya ketika mesin hidup atau mesin posisi mati. Jadi posisi mati kan otomatis EPS tidak nyala. Nah, ini sama aja, loh, tidak ada fungsinya sama sekali. Itu yang pertama. Misalkan di mobil kalian itu EPS-nya ini sudah mati ketika mesin sudah menyala, itu harusnya normal dong, harusnya enteng ya. Tetapi masih berat. Nah, itu masalahnya ada di sini. Kita lanjut ke bagian depan. Matikan dulu.
Oke, kita udah di bagian depannya mobil. Dan ini kondisi mobilnya yang sudah sangat hancur ya. Bengkok ke sana ke sini. Tapi kita nggak akan bahas ini semua karena kita bahas ini dia. Ini adalah rekstir. Nah, jadi ini namanya rekstirnya. Kalau untuk dinamo dan modul itu tentu ada di bagian dalam, tapi beberapa mobil ada yang berada di bagian luarnya juga. Tapi untuk Toyota Avanza kali ini adanya di bagian luar. Untuk mobil seperti Honda dan lain-lain itu sama sebenarnya, semua memiliki seperti ini. Namanya rekstir, cuman beda-beda posisi. Untuk Honda itu kebanyakan di belakang karena dia penggeraknya depan. Untuk mobil-mobil yang penggerak depan seperti penggerak belakang seperti ini pasti adanya di bagian depan. Kalau lampu EPS di dalam sana tadi udah mati ketika mesin hidup tapi masih berat, itu yang bermasalah di sini. Jadi selain rekstir ini bisa menyebabkan bunyi-bunyi, mungkin juga bisa menyebabkan setirnya berat atau nggak berbalik sendiri. Itu gampang sebenarnya, tinggal di setel di bagian ini aja. Ya, jadi setiap rekstir itu pasti ada setelannya. Nah, setelan ini akan menekan as yang ada di dalam rek ini. Rek yang ada di dalam sini, asnya itu diputar oleh pinion. Pinion inilah yang akan nyambung ke setir. Nah, seperti itu. Nah, setelnya harus pas. Jika kekendoran atau keentengan, mobil akan bunyi-bunyi. Karena di sini ada teflonnya. Ada pengikat teflon dan di sini juga ada pengikatnya. Makanya kalau kendor dia pasti di dalamnya itu akan kublak gitu loh. Nah, kalau misalnya terlalu kencang itu akan menyebabkan setir itu berat. Pertama. Yang kedua, yang banyak di komentar itu setir suka nggak balik sendiri. Nah, itu aja. Yang penting pastikan dulu di dalam itu bagaimana gitu. Di indikatornya seperti apa. Kalau misalkan di indikator EPS-nya itu ada, pertama berarti EPS itu normal, emang ada gitu. Terus ketika EPS itu di kontak on, lalu dinyalakan, itu hilang. Nah, itu lebih normal lagi. Tetapi masih setir berat, cek di bagian rekstir sini. Beda lagi kalau misalkan di indikatornya itu ada, tapi begitu dihidupkan, dia tetap menyala. Itu berarti ada masalah. Nah, itu bisa jadi ada masalah di bagian IPS-nya, dinamonya, atau elektriknya lah. Pokoknya itu di bagian dinamo aja. Tetapi kalau misalkan itu udah hilang, mesin udah hidup, indikator itu hilang tetapi masih berat, itu baru lari ke rekstirnya. Jadi seperti itu cara memecahnya ya untuk saya sendiri. Ya, semoga video kali ini bisa dimengerti. Udah segitu aja video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zenjo. Coba kalau ada pertanyaan tanyakan lagi aja. Kalau bisa saya jawab dan bisa dimengerti, syukur. Kalau nggak bisa dan banyak pertanyaan yang sama, coba nanti saya buatkan video-video lain juga. Oke, terima kasih.